Tapi kalau untuk kepenulisan fiksi apa kira-kira bumbu atau resepnya, Pak? Ya sebenarnya sama saja, karena kalau jurnalistik itu 5W1H digunakan untuk berita ya. Iya. Sebenarnya di karya fiksi juga ada unsur itu sebenarnya, di mana lokasi ceritanya, kapan kapan peristiwa itu berlangsung ya. Kemudian apa motif atau bagaimana peristiwa itu terjadi, apa topiknya dan lain sebagainya. Tidak jauh juga dengan rumus 5W1H di ranah jurnalistik. Jadi kawan-kawan wartawan yang menulis fiksi itu lebih lebih cepat biasanya Karena mereka punya modal punya jurnalistik. punya modal jurnalistik tadi itu. Mereka Hmm. sudah tahu banyak banyak peristiwa ketika mereka meliput sebuah peristiwa pembunuhan misalnya, atau peristiwa ada kebakaran, bencana alam. Nah itu kan semuanya bisa dijadikan cerita fiksi, bisa jadi puisi, cerpen, novel dan lain sebagainya ya. Bedanya kalau jurnalistik dia berangkat dari fakta dan data, ya karya fiksi dia pun bisa berangkat dari fakta dan data, tapi tentu namanya fiksi harus ada unsur imajinasinya. Jadi ada drama-drama di situ yang perlu perlu dibawa ke dalam cerpen, puisi, novel. Nah, begitu Pak. Nah, jadi kawan-kawan wartawan itu biasanya lebih mudah mereka menulis karya fiksi gitu Iya. ya, dibanding yang baru menulis gitu. Kemudian ini lagi, Pak. Ya. Bapak sekarang ini kan udah terjun ke sekolah, Pak ya. Iya, Itu kira apa yang Bapak dapatkan dengan terjunnya ke sekolah tadi itu? Itu iya. kan nanti akan bertemu langsung dengan para gurunya, Iya, benar. para siswanya. Hmm. Kira-kira apa yang Bapak temukan? Ya, banyak sekali. Pertama tentu saja ada sebuah kepuasan batin ya ketika kita berbagi ilmu pengalaman terkait dengan ranah tulis menulis, terutama pada anak-anak yang baru mengenal dunia tulis menulis panal. Guru-guru pun begitu. Nah, ketika kita masuk ke sebuah sekolah, mereka ingin menjadi penulis, mereka ingin menerbitkan buku, mereka ingin karya terbit di koran. Nah, itu ketika kita berbagi kiat-kiatnya, mereka senang, gembira, dan lalu ketika mereka mempraktikkan ilmu itu, ada di antara karya mereka terbit di media-media tersebut, ya punya kepuasan tersendiri bahwa kita bisa membawa mereka ke ranah dunia kreatif. Jadi tentu penulis ini harus terus dilahirkan lewat lewat ya sekolah, karena sekolah punya masa, punya siswa, punya guru, dan tidak hanya anak-anak kita difokuskan kepada bidang bidang akademik saja, mereka harus juga masuk ke ranah tulis menulis. Karena nanti begini Menal, ketika mereka Iya, masuk ke dunia perguruan tinggi ya, itu pekerjaan paling banyak kan menulis tuh. iya benar-benar. Nulis skripsi, nulis laporan ini itu, nulis Nulis tesis, tesis ya, disertasi dan lain sebagainya iya, sesuai iya, dengan iya. jenjang pendidikan mereka. Kalau kalau sejak dini tidak diajarkan menulis, ketika mereka masuk ke dunia perguruan tinggi, ya mereka gampang. Ketika mereka gampang tidak bisa menulis, mereka akan melakukan jalan pintas. Iya. Ketika jalan pintas dilakukan, ya mereka melakukan perbuatan kejahatan intelektual, ya copy paste, kemudian mengambil karya orang lain, plagiat. Nah, itu kan kasusnya banyak sekali. Banyak sekali. Apalagi dengan adanya AI sekarang, AI, artificial intelligence, ada chat GPT dan lain sebagainya. Penulis-penulis atau anak-anak kita hari ini, mereka main jalan pintas saja, semuanya ke Google, semuanya ke Chat GPT, sehingga karya isi kepala mereka itu menjadi apa, tidak terpakai lagi, tapi yang dipakai jalan-jalan pintas tadi ini. Nah, dan itu masuk juga ke ranah dosennya. Banyak doktor, profesor ini kan akhir-akhir ini sering dipermasalahkan terkait dengan ranah kepenulisan kreatif, jurnal dan lain sebagainya, itu kan bermasalah banyak sekali. Gitu ya, Bapak Nat. Kemudian terakhir, Pak ya. Hmm. Melihat kondisi yang terjadi sekarang ini, Pak, Ya. apa pesan yang bisa Bapak sampaikan, pesan dan harapan yang bisa Bapak sampaikan itu kepada kalangan sekolah, itu mulai dari sekolah dan perguruan Ya. tinggi, itu baik itu dosennya, mahasiswanya, dan juga kepada siswa-siswanya. Iya, Gitu. benar. Pertama tentu saja sekolah-sekolah, kampus harus memberikan ruang kreatif kepada anak-anak mahasiswa untuk menulis ya. Harus ada medianya. Nah, medianya bisa berupa majalah sekolah, majalah kampus, tabloid kampus, majalah dinding harus tetap ada. Kalau di era digital hari ini harus ada blognya, barangkali ada websitenya. Kalau perlu ada majalah digital yang berbentuk majalah tapi formatnya layout digital ya. Dan itu harus disediakan oleh sekolah. Kemudian harus ada kelas-kelasnya, kelas menulis kreatif. Nah, harus dibentuk sanggar-sanggarnya agar anak-anak punya ruang ya semacam ekstrakurikuler di sana, sehingga anak-anak bisa berbagi karya, ada pelatihan tulis menulisnya, ada workshopnya, seminarnya.
kemudian memberikan ruang untuk penerbitan buku, penerbitan majalah, peluncuran diskusi buku, sehingga memang iklim ini menjadi sesuatu yang dibutuhkan, diciptakan sehingga anak-anak ya kesibukan mereka terfokus kepada ranah tulis-menulis. Tulis-menulis ini adalah ruang kreatif yang penting mereka miliki ketika nanti barangkali mereka akan menjadi dokter, polisi, tentara, bidan, dan pengusaha dan lain sebagainya, tapi belum titik sampai di situ. Yang jadi dokter, dokter yang menulis, yang jadi guru, guru penulis, yang jadi tentara, tentara penulis, dan semuanya. Ketika semua orang Indonesia sudah menulis, maka disitulah literasi kita menjadi literasi yang ya sama tinggi dengan Amerika, Jepang, Korea, Cina, dan lain sebagainya. Yang hari ini itu literasi kita di tingkat dunia sangat rendah. Nah, tapi kalau semua sudah membaca, sudah menulis, kita bisa unggul dibanding negara-negara lain tuh, Pak. Nah, Iya. Kemudian Pak, itu Bapak tadi berbicara itu mengenai literasi untuk media online. Iya. Di antaranya itu yang apa di antara hal itu tuh yang telah Bapak tekuni dan jalani gitu. Nah, sebab saya pernah baca tuh itu ada namanya kelas belajar online ya, Iya, kelas benar. belajar online dan kemudian majalah online Iya, itu Ellipsis. Ellipsis ya. Iya. Bagaimana ceritanya itu Pak? Ya, jadi saya punya sebuah komunitas namanya Sekolah Menulis Ellipsis. Nah, ini lahir ketika pandemi Maret 2020, pandemi masuk, lockdown, tidak bisa kemana-mana, semua orang di dunia juga begitu. Nah, disitulah 3 Maret saya buka Sekolah Menulis Ellipsis. Nah, tapi sebelumnya saya sudah banyak kelas-kelas ya, hampir 20 tahun saya membuka kelas-kelas secara onsite, offset. Nah, jadi di kelas ini kita belajar ya mendatangkan banyak pakar, kemudian menulis, menerbitkan buku, peluncuran buku, diskusi buku. Lalu dari produk Sekolah Menulis Ellipsis ini, Pak Ana, kita punya satu media namanya media digital Ellipsis, majalah 100 halaman seperti majalah Horizon, ya. Kemudian ada websitenya www.majalahellipsis.com yang kita jadikan media untuk mengkampanyekan gerakan literasi kita di Sekolah Menulis Ellipsis. Alhamdulillah majalah ini diminati oleh banyak penulis ya, terutama penulis-penulis yang sudah punya nama, yang banyak meraih penghargaan, dan mereka mengirim tulisan-tulisan mereka ke majalah Ellipsis. Terbit setiap bulan dan masuk tahun keempat nih, Panal. Nanti saya tunggu juga tulisan Panal dan murid-murid Alhamdulillah, terima Panal di kasih. majalah Ellipsis ya. Kemudian Pak, Ya. terima kasih. Oke, terima kasih Ya. kembali Panal Ya. sudah hadir dan berbincang-bincang di kanal Pak Revdinal Castera ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.